Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah siap ikut materi hari ini? Siap. Baik, saya akan sampaikan materi tentang kedudukan hadis dalam hukum Islam. Kita maksudkan agar kita semuanya paham tentang kedudukan hadis, termasuk nanti argumentasi dalam Al-Quran yang menguatkan kedudukan hadis sebagai dalil syar'i. Nah, termasuk nanti ada kaitannya juga dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut pembahasannya, kita coba mengulas yang mungkin kalian pernah ketahui dari waktu ngaji atau waktu masih dulu aliyah atau SMA. Al-Quran sama hadis ini kira-kira tinggian mana? Ya, tapi kira-kira antara Quran dan hadis ini gimana? Hubungannya gimana? Hubungannya baik-baik saja gitu ya? Saling berkaitan. Tapi kira-kira kalau lebih tepatnya, kalau ditanya fungsinya hadis terhadap Al-Quran, ini Al-Quran, ini hadis. Nah, kira-kira fungsinya hadis ini untuk apa coba? Oke, Mas. Memperjelas. Memang Al-Quran kadang nggak jelas apa gimana? Ada yang masih global? Memang sudah jelas. Oh, ada yang sudah jelas, ada yang masih global gitu ya. Cuman itu, atau ada Neng? Memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Oke, kayaknya ada juga ya, begitu ya. Apa Al-Qurannya kurang kuat? Oh, lebih dikuatkan gitu ya. Oke, atau ada yang lain? Lebih merinci Pak, penjelasan dari Al-Quran, sehingga penjelasan yeah, bisa kemudian dipahami lebih mungkin mudah kepada terutama yang Islam. Oh, jadi lebih diperinci. Oke, ya ini sudah terlihat sih gambarannya. Jadi memperjelas, mempertegas, memperinci. Nanti kita akan ulas. Nah, sebelumnya saya perlu sampaikan dulu banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan kedudukan hadis sebagai dalil syar'i. Di surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah berucap anil hawa, yang Rasulullah ucapkan itu asalnya dari hawa nafsunya beliau sendiri, begitu. In huwa illa wahyu yuha, dan ia tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi yang terucap oleh Rasulullah berarti dalam hal ini adalah sama halnya dengan wahyu. Di surat Al-Hasyr juga Allah sampaikan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dibawa, yang diberikan oleh Rasul, terimalah gitu. Ini bentuknya kan fi'il amr. Fakhuduhu, ambil gitu. Kalau harus diambil kan berarti sifatnya wajib. Berarti kedudukannya sama halnya dengan apa yang disampaikan itu dengan nilai syariah itu sendiri. Wa manahakum anhu fantahu. Yang dilarang juga ditinggalkan. Nah, tinggalkanlah, jadi fi'il amr sama. Oke. Lalu saya sampaikan satu lagi di surat An-Nisa. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kalau ini fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka bertahkim kepadamu wahai Nabi Muhammad. Bertahkim itu kan berarti mendudukan pribadi Nabi sebagai penengah, sebagai pemutus perkara yang putusannya wajib diterima. Fima sajaru bainahum, kalau hal-hal yang diperselisihkan di antara mereka.
tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian dia tidak punya unek-unek lagi. Jadi menerima keputusan itu tidak dengan berat hati. Wa yusallimu taslima, diterima dengan sepenuhnya, begitu. Kalau ini kan berarti baik yang disampaikan oleh Nabi secara langsung dalam bentuk wahyu ayat Al-Qur'an maupun yang keluar dari pribadi Rasulullah, berarti di sini sebagai dalil, begitu. Nah, maka di sini kan domirnya disebutkannya di situ warabbika, langsung kan mukhatabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhakimuka. Nah, ka itu berarti pribadi. Kalau itu pribadi Rasulullah, baik kapasitasnya sebagai Rasul atau mungkin dalam kata yang lain kapasitasnya sebagai pribadi diri sendiri, begitu. Oke, ada yang kira-kira belum dipahami? Ada pertanyaan, Mas? Tentang Al-Quran surat Al-Baqarah yang ayatnya berbunyi waqimus sholata wa atuz zakata wa atu'u itu tidak dirincikan itu seperti apa? Oke. Waqimus shalah. Oke, ya. Nah, betul. Ya ini, ya Mas Akso ini cerdas gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan pertanyaan, menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, untuk ruku bersama dengan orang yang ruku. Maksudnya kan caranya gimana kan ya? Sholat bagaimana? Sedangkan di Al-Quran tidak dijelaskan gitu ya, tata caranya ya. Nah itu maksudnya. Ya, ya udah terjawab dengan sendiri kan. Maka tidak mungkin tidak kecuali kita harus mempelajari hadis. Karena tata cara sholat, tata cara zakat, itu tidak mungkin orang hanya mau terima Al-Quran saja kalau tidak mau ikut aturan yang disampaikan oleh Nabi. Begitu kan ya Mas Akso? Maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ada 4 fungsi yang perlu kita pahami lagi. Fungsinya hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, hadis itu tadi bayan, litubayyina tibyanan, itu kan menjelaskan. Bayan gitu, kita kasih label itu saja. Bayan takrir. Nah, tadi Mbak Selgi kan sudah sampaikan ya. Jadi ada menetapkan. Nah, bahasa Arabnya takrir atau dalam bahasa lain kadang disebut juga takkid. Mempertegas yang di dalam Al-Quran sudah disampaikan. Lalu yang kedua, bayan tafsir. Nah, tadi itu yang memperjelas, memperinci. Nah, kalau di kalimat yang lebih detail, yang pertama itu tafsilul mujmal. Nah, yang terlalu global itu diperinci, gitu kan. Sholat yang 5 waktu itu nama-namanya tidak disebutkan semua di ayat Al-Quran. Di tafsil lagi, diperincinya di hadis Nabi, gitu kan. Lalu takhsisul am, yang masih umum diperjelas lagi lebih khusus. Yang ketiga taqyidul mutlak. Mutlak itu sesuatu yang belum ada batasannya, gitu. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan itu dipotong. Yang dipotong apanya? Aydiyahuma, tangannya. Yang disebut tangan mana? Dari bahu sampai bawah. Ini namanya tangan. Nah, kalau pencuri yang dipotong mana coba? Ada yang tahu? Tangan. Dari mana taunya? Dari tadi. Nah, dari hadis Nabi. Ata bisarikin faqata ayadahu min mifsalil kafi. Ini kan hadis Nabi, gitu ya. Jadi ini hadisnya hadis fi'ali. Waktu Rasulullah memutuskan yang waktu didatangi oleh para sahabat, seorang pencuri yang dipotong hanya sampai ugel-ugelannya telapak tangan, pergelangannya, begitu. Itu dibatasi, diqayyid, ditakkid, begitu. Kalau yang tadi tafsilul mujmal, takhsisul am, lebih banyak kita bisa lihat nanti di zakat, di
cara sedekah, termasuk tata cara sholat. Itu rata-rata kita bisa lihat secara umum gambarannya, maka hadisnya yang bisa kita pahami, sallu kama ra'aitumuni usolli. Petunjuk Nabi, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Berarti itu kan sudah menjelaskan yang tadi tuh, yang global, lalu di perinci, yang umum lalu di taksis lagi. Gitu. Paham sampai situ? Terakhir ini fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bayan tasyri' yang tadinya tidak ada dalam Al-Quran, kalau Rasulullah menyampaikan, walaupun tidak ada hubungan dengan satu ayat tertentu, karena Rasulullah tadi kedudukannya, fungsinya sudah jelas, sebagai dalil juga sama dengan Al-Quran, maka apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dipakai sebagai ketentuan yang sifatnya bisa jadi baru, maka disebutnya bayan tasyri'. Nah, dalam banyak contoh nanti kita bisa pahami menggabungkan antara seseorang dengan bibinya, atau berarti dengan keponakannya dalam satu waktu, itu nggak boleh. Itu adanya di hadis Nabi. Mengumpulkan dua saudara mah jelas, tapi mengumpulkan antara seseorang dengan bibinya wa ammatiha itu nggak boleh. Itu bayan tasyri'. Nanti kita belajar di hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga, gitu ya. Oke, yang terakhir bayan nasakh. Nah, cuman yang terakhir ini tidak sering disebut. Yang pasti yang tiga tadi tuh, masih ingat bayan apa saja? Bayan takrir atau bayan takkid. Lalu yang kedua bayan tafsir, bayan tafsiri. Yang terakhir bayan tasyri'i. Nah, yang keempat ini bayan nasakh hanya disebutkan dalam beberapa literatur, kaitannya dengan Al-Quran bisa dinasakh apa yang terkandung di dalamnya oleh ketentuan yang disampaikan oleh Nabi. Innallaha qad a'taqul ladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Yang ujungnya saja, fala wasiyata, maka tidak ada wasiat liwarisin kepada ahli waris. Pertanyaan lagi? Ya, Mas. Dari sekian empat ini, bayan takrir, tafsir, dan tafsir sekaras, itu yang paling berperan ataupun mungkin yang lebih berpengaruh hubungan antara hadis dan Al-Quran itu bayan yang mana itu? Yang paling berpengaruh ya. Saya belum berani menyampaikan lebih besar atau lebih dominan yang mana, antara takrir sama tafsir sama tasri'. Sama-sama semuanya ada banyak contohnya, gitu ya. Makan es campur pakai biji selasih, enaknya dimakan setelah madang. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.